Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Laziza dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan terkait pasar modal syariah. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Salsabila Azamaya, Muhammad Alwin, dan Randy Fadil Putra Maulana. Pasar modal syariah adalah seluruh kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pasar modal syariah Indonesia merupakan bagian dari industri keuangan syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya di Direktorat Pasar Modal Syariah. Selain itu juga, pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya, terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan efek syariah adalah efek yang dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang telah akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitnya memenuhi prinsip-prinsip syariah yang didasarkan atas ajaran Islam, yang dimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk fatwa. Oleh karena itu, pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum pasar modal. Dasar hukum pasar modal, kegiatan di pasar modal yang merupakan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya. Yang pertama, Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, Peraturan Nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Selanjutnya, instrumen pasar modal syariah. Adapun instrumen pasar modal syariah ini ada 3, yaitu saham syariah, kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah. Nah, yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah saham perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal jenis bisnis, sumber pendapatan, dan keuangan yang dikeluarkan. Bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah dan syirkah. Yang kedua itu yaitu sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, peraturan Bapepam dari LK nomor 9 A13 memberikan definisi sukuk sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisah atau tidak terbagi. Suyuyuk atau undivided share sukuk adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba dan kehalalan underlying aset. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari investor dan mengelolanya sesuai dengan prinsip syariah untuk mencapai tujuan investasi yang diinginkan. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dan dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Jenis-jenis sukuk. Jenis-jenis sukuk berdasarkan standar syariah nomor 17 tentang investment sukuk terdiri dari 9, yang dimana sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewa, sertifikat pemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu, dan sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Yang ketiga, sertifikat salam. Yang keempat, sertifikat istihna.
Yang kelima, sertifikat murabahah. Yang keenam, sertifikat musyarakah. Yang ketujuh, sertifikat mujazara. Yang ketujuh, sertifikat musaka. Yang sembilan, sertifikat mukharasa. Selanjutnya, lembaga pasar modal syariah. Yang pertama, Kementerian Keuangan. Merupakan lembaga kenegaraan yang berada di bawah naungan Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas dari Kementerian Keuangan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Tugas dan fungsi dari OJK diantaranya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKN, serta menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, disebut bahwa Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan. Tugas dari BEI adalah menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. Yang keempat, Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP di pasar modal yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kelima, Clearing Penjamin Efek Indonesia atau ID Clear adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang didirikan pada tahun 1996 dengan fungsi sebagai lembaga clearing dan penjaminan untuk pasar modal Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal. Tugas dari KPEI adalah menyelenggarakan kegiatan clearing atas transaksi bursa dan transaksi di luar bursa serta menyelenggarakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang keenam, Indonesian Securities Investor Protection Fund atau SIPF, lembaga perlindungan atas aset investor di pasar modal Indonesia yang didirikan untuk memberikan perlindungan investasi untuk para investor atau pemodal di Indonesia melalui penyelenggaraan dana perlindungan pemodal DPP. Tugas dari SIPF adalah untuk menjadi lembaga perlindungan dalam mengatasi masalah investasi yang hilang adanya penipuan, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Yang ketujuh, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI memiliki tugas pokok yakni menetapkan fatwa, mengawasi kesesuaian syariah, menyelenggarakan program sertifikasi kesesuaian syariah, hingga mengadakan dan menyediakan sarana edukasi dan literasi mengenai keuangan syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait pasar modal syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.